Dengan berjalan kaki sepanjang ratusan meter dari pelataran halaman Bolak, ratusan satuan pelajar dan mahasiswa pemuda Pancasila, Sapma MPC Kota Padang Sidimpuan bersama istri, anak dan keluarga Akhirudin sambangi kantor Kejaksaan Negeri Kejari Padang Sidimpuan Jalan Serma Lian Kosong Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Rabu, 22.01.2025 pagi. Ketidaksesuaian hukum itu pakai logika, bahkan masyarakat yang tidak sekolah mengetahui. Dengan pengawalan dari kepolisian dan TNI dan pegawai Kejari Padang Sidimpuan, Koordinator Aksi Reski Ferry Sandria mengatakan, bahwa kedatangan Sapma PP MPC Kota Padang Sidimpuan bersama keluarga Akhirudin Nasution selaku terdakwa yang divonis 5 tahun atas kasus tindak pidana korupsi pemotongan ADD sebanyak 18% tahun anggaran 2023 ini adalah untuk menuntut keadilan, karena hukum yang menjerat Akhirudin Nasution selaku pegawai tenaga honorer tajam ke bawah tumpul ke atas. Kami Sapma PP dan juga asli masyarakat Kota Padang Sidimpuan tidak terima seorang pegawai tenaga honorer dijadikan tumbal atas kasus tindak pidana korupsi pemotongan ADD tahun 2023. Siapa korbannya? Korbannya ini. Korbannya anak ini, Bang. Kalian berpikir nggak? Yang kalian tangkap, yang kalian tuntut itu, Bang, masih mempunyai anak yang kecil. Masih punya anak kecil, Bang. Pakai hati nurani. Pakai hati nurani. Ini berbicara kemanusiaan, Bang. Kenapa, Bang? Iya, kami sampaikan, Mas. Karena hukum yang diberikan kepada Akhirudin Nasution ini merupakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di mana hati nurani para penegak hukum di kejaksaan, bagaimana kalau kasus ini menimpa keluarga kalian semua, ujar Reski Ferry Sandria dengan lantang. Sambil menyampaikan orasinya, kader Sapma PP MPC Kota Padang Sidimpuan ini juga serukan supaya pagar kantor Kejari dibuka, karena bangunan kantor Kejari Padang Sidimpuan ini merupakan kantor masyarakat dan kita bebas untuk menyampaikan aspirasi kita di muka umum. Karena permintaan mereka tidak diindahkan, ratusan Sapma PP MPC Kota Padang Sidimpuan ini langsung menerobos masuk ke kantor Kejari Padang Sidimpuan dengan menyuarakan supaya Kejari Padang Sidimpuan keluar untuk memberikan penjelasan terkait kasus tindak pidana KKN tahun anggaran 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kota Padang Sidimpuan. Selanjutnya, memberikan penjelasan tentang penetapan Akhirudin Nasution sebagai pegawai tenaga honorer sebagai salah satu pelaku tindak pidana korupsi yang saat ini sudah diputus 5 tahun penjara. Sementara ex-Kadis PMD Ismail Fahmi Siregar masih berstatus daftar pencarian orang Kejari Padang Sidimpuan yang sampai saat ini belum ditemukan dan meminta supaya Kejari Padang Sidimpuan Lambok Marisi Jakobus Sidabutar supaya mundur dari jabatannya dikarenakan tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam menindak para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara pemotongan ADD 18% yang merugikan negara sebanyak 5,7 miliar. Dengan luapan semangat tinggi saat menerobos pintu masuk Kejari Padang Sidimpuan, ratusan Sapma PP MPC Kota Padang Sidimpuan ini nyaris bentrok dengan tim pengamanan dalam, Pamdal, dan pegawai Kejari Padang Sidimpuan. Saat menerobos pagar kantor Kejari Padang Sidimpuan, terlihat beberapa Sapma PP MPC Kota Padang Sidimpuan kejaran dengan Pamdal dan pegawai Kejari Padang Sidimpuan karena Sapma PP Kota Padang Sidimpuan tidak terima aksi mereka dihalangi oleh Pamdal dan pegawai Kejari Padang Sidimpuan. Akhirnya, dengan bantuan personil Polres Padang Sidimpuan bentrokan antara Sapma PP dengan tim Pamdal kantor Kejari Padang Sidimpuan ini dapat terhindarkan sehingga aspirasi Sapma Pemuda Pancasila Kota Padang Sidimpuan diterima langsung Kasih Intelijen Kejari Padang Sidimpuan Jimmy Donovan, SH, MH selaku mewakili Kejari Padang Sidimpuan. Dalam sambutannya, Kasih Intelijen Kejari Padang Sidimpuan Jimmy Donovan mengatakan, bahwa sesuai dengan fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Medan,
Kasus yang memberatkan terhadap pegawai tenaga honorer atas nama Ahirudin Nasution atas kasus tindak pidana korupsi pemotongan sebanyak 18% tahun 2023 dikarenakan Ahirudin Nasution bersama ex-Kadis PMD Ismail Fahmi Siregar sempat melarikan diri, DPO. Dan kasus tindak pidana korupsi pemotongan ADD sebanyak 18% ini tidak hanya sampai Ahirudin Nasution saja, melainkan sampai saat ini kita dari Kejari Padang Sidimpuan tetap berusaha untuk mendapatkan ex-Kadis PMD Ismail Fahmi Siregar yang sampai saat ini masih berstatus buronan Kejari Padang Sidimpuan. Percayalah, kita sampai saat ini masih mencari tersangka yang masih DPO atas nama Ismail Fahmi Siregar dan kalau teman dari Sapma PP ataupun siapa saja yang menemukan supaya mengkabari ataupun menyerahkan langsung kepada kita Kejari Padang Sidimpuan, Imbu Jimmy Donovan. Tidak itu saja, upaya pencarian DPO Ismail Fahmi Siregar juga sudah dilakukan oleh Ketua MPCPP Kota Padang Sidimpuan Fahdriansyah Siregar dengan membuat sayembara berhadiah 100 juta bagi siapa saja yang menemukan DPO tersebut, toh, sampai saat ini belum ditemukan juga kan, tambah Jimmy Donovan. Mendengar penyampaian dari Kajari Padang Sidimpuan yang diwakili Kasih Intelijen Jimmy Donovan, istri pegawai tenaga honorer yang divonis 5 tahun mengatakan, sebagai aparat penegak hukum kalian tidak punya hati nurani, karena suami saya hanya pegawai honorer yang hanya diperintahkan untuk mengambil uang oleh pimpinannya. Tapi kalian tuntut juga 6 tahun dan divonis 5 tahun oleh PN Tipikor Medan. Di mana hati nurani kalian menuntut suami saya sebagai pegawai tenaga honorer 6 tahun dan divonis 5 tahun oleh PN Tipikor Medan, dan bagaimana nasib kedua anak saya yang masih kecil ini yang masih mengharapkan kasih sayang dan juga tulang punggung keluarga kami, ungkap Yeni Lestari Purba istri Sa Ahirudin Nasution. Tidak itu saja, Yeni juga menyuarakan keterlibatan seluruh kepala desa Kota Padang Sidimpuan ataupun pejabat lainnya yang terlibat atas kasus tindak pidana korupsi pemotongan ADD sebanyak 18% tahun 2023. Di mana Pak Jaksa? Tanya Yeni dengan nada emosi. Sementara selaku mewakili MPCPP Kota Padang Sidimpuan, Syahminan Rambe mengatakan, supaya pihak Kejari Padang Sidimpuan, baik Pak Kejari Padang Sidimpuan maupun para kasih dan jaksa fungsional untuk membantu proses hukum pegawai tenaga honorer Ahirudin Nasution, karena masih ada upaya banding dari pihak keluarga Ahirudin Nasution atas vonis 5 tahun dari PN Tipikor Medan. Tolonglah Pak untuk dipakai hati nurani untuk membantu pegawai tenaga honorer Ahirudin Nasution, karena secara logika dan akal sehat, seorang pegawai tenaga honorer tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan para kepala desa untuk dimintai uang, karena beliau tidak memiliki jabatan untuk itu sebagai pegawai tenaga honorer, tandas Syahminan Rambe. Sebelumnya diberitakan Yeni, istri Ahirudin Nasution honorer Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PMD, Kota Padang Sidimpuan yang dipidana 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta atas pemotongan alokasi dana desa, sebesar 18%, minta keadilan. Ahirudin divonis Pengadilan Tipikor Medan atas dugaan pemotongan dana desa Ta. 2023 dengan kerugian negara Rp. 5,7 miliar. Tidak lama setelah putusan itu, Yeni menyampaikan sejumlah hal melalui rekaman video. Suami saya sebagai honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Padang Sidimpuan dengan hanya gaji Rp1 juta dan sebagai tulang punggung keluarga dengan 2 orang anak yang masih kecil dan tidak mampu membayar pengacara untuk suami saya, tuturnya. Yeni juga menjelaskan, suaminya dihukum melebihi perampok besar. Dia yakin suaminya tidak melakukan korupsi dan tidak bisa mengambil uang dari kas desa, tidak mungkin menodong kepala desa, tapi suaminya dihukum melebihi orang perampok, penodong, pemeras, penjamret. Seolah suami saya penjahat besar, perlu apak ibu ketahui bahwa suami saya tidak pernah berurusan dengan hukum atas kelakuannya, ucap Yeni. Tidak sampai di situ, Yeni mengungkapkan kekecewaannya dan menyebut suaminya hanya dijadikan tumbal. Lalu dari mana kami bisa hidup kalau suami saya dipecat?
Sedangkan kepala desa bisa menolak memberikan potongan 18%. Kepala desa tidak bisa dipecat oleh kadis. Para kadis khawatir akan dipersulit memperoleh ADD selanjutnya. Khawatir dipersulit bukan berarti tidak mendapatkan ADD, karena ADD adalah hak desa. Disinilah saya katakan pakai logika dan akal sehat, jelasnya. Dengan menggunakan logika dan akal sehat pula, dia menyampaikan suaminya bukan pelaku korupsi, karena tidak bisa melakukan pencairan uang kas dari dana desa kalau bukan atas perintah atasan. Apalagi, mantan wali kota Padang Sidimpuan, Irsan Effendi Nasution, telah mangkir 3 kali untuk diperiksa sebagai saksi, dan tersangka Ismail Fahmi Siregar sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Demikian saya sampaikan dengan harapan para petinggi negeri Republik Indonesia yang saya cintai ini, khususnya Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia dan Kepala Jaksa Agung di Jakarta dapat membantu kami rakyat kecil seadil-adilnya. Dan saya mohon kami jangan dijadikan tumbal, tegasnya. Dari Kota Padang Sidimpuan Provinsi Sumatera Utara, Sabar MC Tompul mengabarkan. Dan itu sudah di hadapan persidangan Majelis Hakim Tipikor Medan, ya. Intinya perbuatan itu ada bersama-sama dengan Ismail, dan itu terbukti sehingga dapat divonis oleh hakim. Kalau misalnya saat ini ada upaya hukum dari yang bersangkutan, itu merupakan hak. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Bang, kata kita, hari ini kawan-kawan kata kita ada bersama kita saat ini. Tapi kami berjelas, kami tidak mau melogian, kami mau Bapak Kacau yang menjumpai kami sini. Ayo, maju kak, biar mereka tahu bagaimana Bapak kau. Ini bang, ini anak-anak beliau yang kalian tuh ikut 6 tahun lebih. Inilah anak-anak beliau. Bagaimana kalian bang? Ketika hari ini kami menyuarakan, namun tidak ada tanggapan. Kami tidak akan pergi dari sini sebelum kami mendapatkan yang itu bang. Saudara-saudaraku sekalian, putri beliau yang masih kecil, namun kita tahu ketika hari itu ada para di kota kita, di kota kerajaan kita. Jangan katakan saya pemuda ketika saya takut. Tidak ada takut. Ketika yang kami dibela itu adalah dulu. Tidak ada takut. Ayo kalian, itu hati kalian. Kami tanggapi bang nilai. Ini jeritan asli yang murni dari masyarakat kecil. Mentang-mentang beliau menghoror, tidak berkemampuan, namun dia sebagai tumbal. Itu tumbal kawan-kawan. Sampai saat ini kali kita masih DPO. Di mana kali kita DPO? Kenapa rakyat kecil ini bang menjadi tumbal?